Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kuy kali ini bercerita tentang film yang berjudul. Siapa nih di sini yang pakai sepatu Adidas atau siapa yang pakai Puma? Dua brand beken ini memang udah dari dulu melegenda, dan buat yang belum tahu, ternyata dua brand internasional ini dimiliki oleh dua orang adik dan kakak, Adolf Dassler dan Rudi Dassler. Mereka harus melalui dulu perjalanan yang panjang sampai akhirnya terbentuk dua brand ini. Sampai harus ikutan konflik di momen Perang Dunia Kedua segala, dan keterlibatan produk sepatu mereka dengan pihak Nazi pimpinan Hitler. Gimana cerita panjang tersebut? Ayo kita masuk ke bilah cerita. Dikisahkan dua orang bersaudara, Rudolf dan Adolf Dassler. Mereka berasal dari keluarga pengrajin sepatu yang banyak terdapat di kota kecil Herzogenaurach, dekat dengan kota Nuremberg. Tahun itu tahun 1924, Rudolf yang biasa dipanggil Rudi ini bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Adolf yang biasa dipanggil Adi meneruskan usaha orang tuanya menjadi pengrajin sepatu, dan dia sangat terobsesi dengan sepatunya ini. Sebagai orang yang atletik dan gemar berolahraga, obsesinya adalah agar suatu saat seorang atlet kelas dunia akan memakai sepatu hasil bikinannya. Di bengkel kecilnya, dia kerap kali ngulik dan mencoba berbagai inovasi agar bisa menghasilkan sepatu yang bisa meningkatkan performa atlet. Material sepatu yang susah didapat, ia kali dari barang-barang rongsokan bekas tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama. Kegilaannya terhadap sepatu ini menjadi bahan ledekan warga kota kecil itu. Bahkan Rudolf pun ikut ledek temannya karena kelakuan adiknya ini yang dianggap aneh. Rudolf yang tadinya ikut meledek, kali ini membela adiknya. Melihat kesungguhan adiknya, akhirnya Rudolf menjadi teryakinkan. Ia mengajak Adi untuk membangun usaha bersama. Kebetulan saat itu, Rudi sudah keluar dari pekerjaannya. Adi akan tetap mengurusi bidang pengembangan produk seperti yang biasa ia lakukan, sedangkan Rudi melakukan pengembangan dari segi bisnis dan marketing, perpaduan yang cocok dan saling mengisi. Rudi meyakini bahwa mereka membutuhkan tambahan modal untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, dia mengajak Adi untuk mengajukan pinjaman modal ke bank setempat. Manajer dari bank tersebut belum teryakinkan dengan prospek usaha mereka karena pada saat itu, inovasi dalam hal sepatu belum ada dan masih diyakini bahwa tidak ada gunanya untuk melakukan hal yang aneh-aneh terhadap sepatu, karena sepatu masih akan tetap gitu-gitu aja diinjak kaki. Namun demikian, mereka tetap melanjutkan usaha mereka dengan modal yang mereka miliki. Adi dengan riset dan pengembangannya, dan Rudi door to door menawarkan sepatu mereka kepada atlet dan tim olahraga. Periode itu bertepatan dengan masa kemunculan organisasi Nazi dengan tokohnya yang sangat karismatik, Adolf Hitler. Parpol ini mulai banyak merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk ikut bergabung dengan organisasi mereka. Rudi dan Adolf pun diajak untuk ikut gabung. Kurang lebih pada periode itu juga, adik dan kakak ini mendapatkan jodohnya masing-masing. Rudolf beristrikan Friedel, seorang wanita yang lebih pendiam dan keibuan, sementara Adi beristrikan Kate, seorang yang lebih energik dan lebih vokal, melengkapi kepribadian seorang Adi yang cenderung pendiam. Waktu demi waktu, perusahaan mereka sedikit demi sedikit makin berkembang, berbarengan pula dengan karir Hitler yang makin meroket. Tahun 1933, ia terpilih menjadi kanselir Jerman. Kedua bersaudara Dassler pun merapat ke organisasi penguasa Jerman tersebut. Olimpiade Berlin 1936 di depan mata, sepatu Dassler Brother terpilih menjadi sepatu ofisial yang dipakai oleh para peserta parade dalam acara persiapan kontingen Jerman menuju Olimpiade. Koneksi mereka di dalam pemerintahan pun makin terjalin. Di sana mereka berkenalan dengan Josef Weitzer yang merupakan mantan atlet Olimpiade dan sekarang menjadi pelatih atletik timnas Jerman. Suatu waktu, Kate, istrinya Adi yang ingin aktif berperan, meminta dimasukkan untuk kerja di perusahaan. Meskipun sempat meragukan kemampuannya, Rudi yang mengepalai bidang personalia akhirnya menerimanya. Tidak disangka, Kate ternyata sangat bisa membantu Rudi dalam hal negosiasi. Mereka bisa mendapatkan pinjaman modal yang besar untuk pengembangan usaha mereka. Mereka merayakannya, meskipun Friedel dan Adi masing-masing jadi merasa sedikit tidak nyaman akan keakraban Rudi dan Kate. By the way, dengan pinjaman modal tersebut, akhirnya Dassler bisa membangun pabrik yang lebih besar dan menjadi penyerap pekerja yang paling banyak di kota mereka.
Pembukaan gedung pabrik mereka yang baru ini diresmikan oleh wali kota Herzogenaurach dan dihadiri pula oleh para perwira Nazi dan Josef Weitzer, sang pelatih atletik kontingen Jerman. Josef Weitzer pula yang mendapat kehormatan untuk melakukan gunting pita pada acara peresmian tersebut. Josef Weitzer mereka entertain sampai malam hari dan berharap bisa membawa sepatu Dassler menjadi merek ofisial bagi kontingen atletik Jerman di Olimpiade. Kini adik kakak ini tinggal satu rumah dalam sebuah rumah besar 2 lantai yang mereka bangun. Pasangan Adi dan Kate yang masih belum dikaruniai anak, suatu pagi tiba-tiba dikejutkan dengan kabar bahwa Kate tengah hamil. Adi sangat gembira mendengarkan kabar ini. Dia berlari ke lantai bawah untuk mengabarkan hal itu kepada kakaknya. Rudi dan Friedel pun memberi selamat kepada pasangan adik mereka ini. Namun ada suatu hal yang membuat Friedel dan Rudi senangnya ini seperti yang dipaksakan. Seiring waktu ternyata Rudi dan Kate makin dekat dan menjadi teman selingkuh. Namun kini Kate sudah hamil, mereka harus mulai jaga jarak. Friedel mengendus kedekatan mereka sejak awal, tapi dia bersikap untuk menahan diri sampai akhirnya sekarang ia memutuskan untuk bicara. Ia memperingatkan Kate bahwa ia mengetahui apa yang sudah ia lakukan bersama suaminya. Kate awalnya menyangkal, tapi kemudian dia pun membela diri karena ia terpaksa mengikuti kemauan Rudi, dan Friedel seharusnya udah tahu risiko menikah dengan tipikal cowok seperti Rudi. Waktu pun berlalu, seiring kemajuan dari brand Dassler, pada akhirnya nama Adi yang lebih sering dikaitkan sebagai faktor kesuksesan produk mereka. Rudi awalnya tidak ambil pusing, namun istrinya memperingatkan agar Rudi tidak lengah. Ia mencurigai hal itu sebagai manuver Adi dan Kate untuk suatu saat mengambil alih perusahaan. Saat itu Rudi memarahi Friedel agar gak mencampuri bisnis mereka. Namun selanjutnya ketika dalam perusahaan terjadi argumen dan Kate selalu ikut berpendapat terhadap setiap masalah yang terjadi, ia jadi ngikutin omongan Friedel dan mulai defensif. Perbedaan pendapat di antara mereka jadi memicu terjadinya dua sisi. Menjelang Olimpiade, Rudi sudah menyiapkan atlet-atlet yang akan ia endorse untuk memakai sepatu atletik mereka, Lutz Long dan Elfriede Korn. Namun Adi sudah memiliki nama sendiri. Dia lebih condong untuk mengendorse Jesse Owens, sprinter Amerika yang berkulit hitam, atlet terbaik dunia saat itu dengan rekor dunia 100 meternya. Hal yang sangat berseberangan. Pilihan Rudi lebih kepada hubungan baik dengan penguasa, namun Adi tidak peduli. Concernnya lebih kepada sosok atlet itu sendiri, mau itu kulit hitam atau Yahudi, yang penting berprestasi. Pemikiran satu pihak akhirnya mulai terjadi. Rudi menuduh Adi hanya mementingkan idealisme dan kemauan dia sendiri. Rudi bersikeras bahwa dia akan tetap mendatangi atlet dan pelatih Jerman tersebut. Di lain pihak, Adi yang justru merasa didoktrin oleh Rudi. Kali ini ia mulai membangkang. Ia datang sendiri mendatangi pusat pelatihan tim Amerika untuk menemui Jesse Owens tanpa sepengetahuan Rudi. Dia meminta Owens untuk memakai sepatunya dan Jesse Owens sangat terpukau dengan sepatu lari ciptaan Adi. Jesse Owens pun melakukan performa yang maksimal di ajang tersebut. Dia meraih 4 medali emas untuk semua ajang yang diikutinya, rekor yang hanya bisa dipecahkan 48 tahun kemudian oleh Carl Lewis di Olimpiade Los Angeles tahun 1984. Taplak itu membuat para petinggi Nazi marah kepada Josef Weitzer dan Weitzer marah kepada Rudi karena mereka telah memberikan sepatu buatan negeri mereka dipakai seorang kulit hitam untuk mempermalukan negara mereka di ajang internasional. Pertengkaran terjadi lagi di antara kedua adik kakak ini. Rudi mengancam agar Adi tidak lagi melakukan manuver di belakangnya. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Perusahaan sepatu Dassler mendapatkan surat dari pemerintahan Nazi bahwa pabrik mereka hendak ditutup. Rudi menyalahkan insiden Jesse Owens yang membuat mereka kini tidak lagi dalam perlindungan pihak Nazi. Mereka pun mendatangi pihak pemerintah agar pabrik sepatu mereka tidak ditutup mengingat kerjasama yang telah terjalin baik sebelumnya. Pemerintah bersikeras bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan mengingat sekarang dalam kondisi perang. Alasan lainnya memang berkaitan dengan insiden Jesse Owens. Pada saat itu, pihak perusahaan Dassler malah membuat billboard besar dengan foto Jesse Owens. Hal itu dirasa sangat menginjak-injak harga diri mereka. Adi memohon agar pemerintah mau berbaik hati. Pihak Nazi merasa sekarang mereka tidak sedang butuh sepatu. Yang mereka butuhkan sekarang adalah peluncur roket. Rudi mencoba membujuk lagi. Akhirnya pihak Nazi memperbolehkan mereka tetap beroperasi, tapi untuk membuat sepatu tentara Jerman sejumlah 6.000 pasang tiap bulannya. Pulang dari meeting, mereka bertengkar lagi. Rudi yang hendak mengikuti permintaan pihak Nazi ternyata tidak sejalan dengan Adi. Adiknya ini memilih tidak mempedulikan tuntutan Nazi. Perusahaan mereka yang terbaik dalam membuat sepatu olahraga. Dia tidak ingin turun lagi membuat sepatu asal-asalan. Rudi berpendapat bahwa sekarang bukan soal the best, tapi masalah survival. Adi berpendapat sebaliknya, untuk bisa survive, kita harus jadi the best.
Maka dari itu kondisi yang berlainan terjadi di pabrik. Sementara Rudy memberi instruksi tentang pembuatan sepatu boot tentara kepada pegawainya, Adi sibuk sendiri membuat desain terbaru dari sepatu olahraganya. Suatu malam, Karl, teman baik mereka yang juga sekarang menjadi staf di perusahaan Dassler, terlibat masalah dengan pihak Nazi. Besok paginya, Karl yang datang ke pabrik dengan muka bonyok dipanggil oleh Rudy. Rudy telah mendengar kabar tentang dicoretnya Karl dari keanggotaan Nazi, maka dia pun memecat Rudy dari perusahaan karena aturan dari pihak Nazi, anggota lain tidak boleh mempekerjakan orang yang sudah dikeluarkan dari organisasi mereka. Rudy hendak patuh dengan aturan penguasa, dan itu lagi-lagi ditentang oleh Adi. Karl adalah teman baik mereka, bahkan pekerja mereka yang pertama, persetan dengan aturan Nazi. Adi menyuruh Karl kembali ke tempat kerjanya. Pertikaian adik dan kakak ini pun semakin meruncing. Beberapa waktu kemudian, Rudy mendapatkan paket di rumahnya. Dia membuka paket tersebut, ternyata itu adalah sepatu boots tentara hasil produksi Dassler yang dikembalikan oleh pihak Nazi. Mereka memberi alasan-alasan detail yang pada intinya sepatu tentara bikinan mereka tidak layak pakai. Suatu malam, Inge saudaranya Kate meminta agar para boy anaknya dipekerjakan di pabrik Dassler agar mereka tidak dikirim ke medan perang. Saat itu memang kondisi perang sudah semakin gawat, pihak Nazi mulai mewajibkan penduduk sipil untuk mendapatkan wajib militer. Rudy mendapatkan pemanggilan tersebut, sementara Adi enggak. Adi dikategorikan sebagai warga negara yang sangat berharga, sehingga tidak harus mendapatkan kewajiban tersebut. Rudy jadi curiga bahwa Adi ada main dengan pemerintah. Dia juga mencurigai bahwa ini memang skenario Adi agar bisa mengambil alih perusahaan secara penuh. Adi tidak menerima ia dicurigai demikian oleh abangnya. Perpecahan di antara adik abang ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, memang mereka dua ponakan Adi dari sisi Kate dan Rudy harus berangkat menuju medan pertempuran. Mereka semua dilepas oleh keluarganya masing-masing. Kondisi masa perang, pabrik sepatu Dassler masih beroperasi, tapi tidak untuk membuat sepatu, namun untuk membuat peluncur roket pesanan Nazi. Ini rupanya yang membuat Rudy, yang sepatunya ditolak kemudian dipanggil menuju peperangan, dan Adi yang ternyata diam-diam telah membuat kesepakatan untuk membuat peluncur roket bagi pihak Nazi dibiarkan tinggal di Jerman. Demikianlah. Jadi sementara Adi lari-lari ngetes sepatu joggingnya, di ujung dunia sana peperangan dahsyat yang melibatkan kakak dan ponakannya sedang dahsyat terjadi. April 1945, Perang Dunia Kedua berakhir, Rudy pun dipulangkan ke Herzogenaurach. Dia mendatangi pemakaman yang sedang dilakukan terhadap para korban perang, termasuk itu kedua ponakan Kate. Rudy mendapatkan sambutan dari keluarganya, tapi sekaligus juga makian dari Inge, ibu kedua boy ponakan Kate. Namun tidak ada reaksi apapun yang ia dapat dari adiknya. Pasukan sekutu pun mulai mendatangi kota mereka. Mereka menginspeksi segala fasilitas yang berbau Nazi, termasuk itu pabrik sepatu Dassler. Pasukan sekutu mengepung bangunan tersebut dan hendak meledakkan pabrik itu. Adi membela diri bahwa mereka tidak terlibat dengan kegiatan militer. Mereka hanya pembuat sepatu olahraga. Adi mengajak komandan tentara sekutu untuk melihat pabriknya. Adi memperlihatkan fasilitas pabrik mereka, tapi ia lupa membereskan alat-alat membuat peluncur roket yang jadi kegiatan mereka selama perang. Bom pun hendak dipasang. Kate meminta sang komandan untuk melihat sesuatu. Dia membawa album foto yang memuat foto-foto Adi bersama Jesse Owens, bahwa Adilah yang memberikan sepatu sang juara Olimpiade. Sang komandan masih teringat momen fenomenal tersebut. Dia membiarkan pabrik Dassler untuk tetap berdiri. Namun demikian, pasukan sekutu ini jadi memilih rumah mereka untuk dijadikan base camp. Dua keluarga adik kakak ini terpaksa harus berbagi satu ruangan untuk tempat mereka tinggal, sementara rumah mereka dijadikan markas pasukan sekutu. Baru sebentar aja mereka berkumpul, pertengkaran mulai terjadi lagi. Rudy sakit hati karena Adi sama sekali gak pernah menanyakan kabarnya selama masa perang, sementara ia begitu perhatian sama Karl dan kedua ponakannya. Pertengkaran yang hebat di tengah keluarga yang dihadiri istri dan anak masing-masing. Kemudian pasukan sekutu datang, mereka meminta Rudy untuk pergi bersama mereka ke markas pusat sekutu. Di kantor itu ia ditanyai perihal keterlibatannya dalam organisasi Nazi. Rudy menyangkal bahwa ia anggota aktif Nazi. Pihak sekutu mendapat informasi bahwa Rudy simpatisan garis keras, dan info itu dari orang dalam Rudy sendiri. Rudy curiga bahwa Adi udah ember, maka dari itu ia membalikkan fakta bahwa Adilah yang Nazi sesungguhnya. Karena selama perang, dia membuat peluncur roket pesanan Nazi, sementara dirinya lah yang telah memberikan sepatu lari untuk Jesse Owens dan memperkerjakan komunis dan orang-orang lain yang bertentangan dengan pihak Nazi. Rudy ngaku-ngakuin apa yang telah dilakukan oleh Adi.
Akhirnya Adi pun ikut diinterogasi. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya keduanya dibebaskan karena dianggap kehadiran mereka bukan sebuah bahaya laten yang dianggap berbahaya. Mereka pun diantar lagi pulang ke rumah, pertengkaran terjadi lagi. Kini mengetahui bahwa Adi sudah ngomongin dia ke tentara Amerika bahwa dia ini Nazi, Rudy menganggap itu adalah ajakan perang baginya. Adi tidak mengakui bahwa dia udah ember ke pasukan sekutu. Saling tuduh-menuduh terjadi lagi. Kali ini Kate ikutan ngomong belain suaminya. Friedel kemudian ikut melimpali, dia ikutan membela suaminya juga. Friedel menyatakan lagi kebenaran prediksinya dulu, bahwa adik-adiknya ini hanya mempergunakan Rudy agar bisa menaikkan perusahaan, untuk kemudian mereka akan mengambil alih. Kate balik mengkonfrontasi Friedel, dan itu membuat wanita ini yang dari dulu diam akhirnya meletupkan sebuah bom nuklir. Secara terbuka, dia membuat pernyataan bahwa Horst, anak pertama Adi, adalah buah selingkuh suaminya dan Kate. Semuanya terhenyak, terutama Adi. Sementara Rudy pun tidak mau menyanggah ucapan istrinya itu. Friedel sudah mau menerima suaminya apa adanya, cuma dia sebel aja sama tingkah Kate yang dingin, tidak merasa berdosa sudah merusak rumah tangga orang. Kate tetap menyanggah, namun demikian, itu membuat Adi dan Horst yang menguping pertengkaran itu jadi sebel juga sama Kate. Soal ayah kandung asli Horst ini memang tidak ada pernyataan yang pasti, namun yang jelas, Adi tetap menganggap bahwa Horst adalah anak kandungnya. Beberapa hari kemudian, kedua abang adik itu mengumpulkan semua pekerjanya. Mereka mengumumkan bahwa perusahaan Dassler kini akan dibagi dua menjadi dua cabang perusahaan sepatu yang berdiri masing-masing atas nama Adidas sebagai perusahaan milik Adi dan Puma sebagai milik Rudy. Semua pegawai dipersilakan untuk memilih kemana mereka akan merapat. Sebagian besar pekerja marketing dan administrasi merapat ke sisi Rudy dan pekerja produksi ke sisi Adi. Namun demikian, tidak susah bagi Rudy untuk mencari pekerja sepatu di kota kecil yang semacam Cibaduyut, Bandung itu. Kota mereka adalah kota pengrajin sepatu. Rudy pun mulai ngegas dan dengan kelebihannya dari sisi marketing, mereka udah langsung bisa akselerasi. Klub sepak bola yang dulu di-endorse Dassler dalam waktu singkat sudah mendapat pesaing baru, produk sepatu dengan polet putih merek Puma. Disinilah polet 3 garis Adidas yang melegenda itu tercipta. Nah, itu dia asal mulanya. Sebagai garda depan perusahaan, Rudy tentunya memegang kontak semua klien Dassler dulu dan dia berhasil tembus ke mereka semua. Tahun berikutnya mereka sudah bisa membuat semua klub sepak bola Liga Utama Jerman memakai sepatu mereka dan kini mereka sudah akan melakukan meeting dengan Sepp Herberger, pelatih timnas sepak bola Jerman saat itu. Di sini Adi mulai terhenyak. Dia nggak rela posisi Adidas tersingkirkan oleh Puma dalam level nasional. Saat itu Rudy memang pada akhirnya yang melakukan meeting dengan Herberger. Tuntutan dari Herberger, Puma harus membayarnya 1.000 Deutschmark tiap bulannya agar timnas Jerman mau memakai sepatunya. Rudy keberatan dengan syarat tersebut. Di sini dia menghina Herberger dengan menyebutkan bahwa timnas di bawah asuhannya keokan, jadi nggak layak dia minta sebesar itu. Sementara semua tim di liga aja udah memakai sepatu mereka. Mendapat perlakuan itu, Herberger saat itu juga menemui Adi ke pabriknya dan menawarkan endorsement untuk timnas sepak bola Jerman yang akan berlaga di Piala Dunia 1954 yang akan diselenggarakan di kota Bern, negara Swiss. Pada turnamen itu secara mengejutkan, Jerman yang tidak diunggulkan ternyata berhasil melaju ke final untuk bertemu dengan calon kuat Hungaria yang diperkuat oleh pemain Real Madrid, salah satu legenda sepak bola dunia, Ferenc Puskás, dan bomber mereka, top scorer turnamen, Sandor Kosic. Warga Jerman sangat antusias melihat timnya udah bisa masuk final, termasuk itu pekerja-pekerja Puma. Dengan bantuan hujan dan sepatu Adidas yang unggul di medan becek, timnas Jerman berhasil membuat keajaiban dengan mengalahkan tim unggulan Hungaria dengan skor 3-2. Untuk pertama kalinya, akhirnya timnas sepak bola Jerman berhasil menjadi juara dunia. Disitulah menjadi momen brand Adidas akhirnya menjadi brand yang mendunia hingga saat ini. Sementara itu, Puma sendiri masih terus berkutat di pasar nasional sampai akhirnya perusahaan itu berada di bawah kendali anak sulung Rudy, Armin Dassler, yang berhasil membawa Puma ikut juga berkancah di level perdagangan internasional. Sampai saat ini, kedua pabrik brand internasional itu masih berbasis di Herzogenaurach.